Hai guys, jumpa lagi bersama saya Bima dan saya Denny. Kembali lagi kita di channel BIMS Enterprise, channel kesayangan kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, banyak rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Hari ini kita akan membawakan tenor, guys. Channel ini kita akan membawakan tenor atau konten horor. Seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update video konten terbaru dari channel BIMS Enterprise. Oke guys, pada segmen tenor kali ini kami akan membacakan cerita horor yang sudah dikirimkan oleh Sobat BIMS Enterprise melalui pesan dari WhatsApp. Tanpa berlama-lama, yuk mari simak ceritanya. Check this out. Hai Kak BIMS dan Kak Denny, sebelumnya aku sangat berterima kasih banget karena sudah bacain cerita dari aku. Ini ya cerita dari aku. Melihat sesosok perempuan berbaju putih dan berambut panjang sedang berdiri di balik jendela menatap tajam ke arah. Tiba-tiba ada sosok nenek tua berbadan kurus dan berkerudung lusuh muncul dari jendela yang ada tepat di atas. Bertemu sosok itu di dunia nyata. Sesaat kemudian, dalam keadaan aku masih kelindian, aku melihat sosok wanita yang berdiri di dekat kakiku. Aku melihat sosok itu datang dari jendela yang ada di dekat sepenan bapak. Oke, saya lanjutkan Pak Den. Ya. Wow, cerita selanjutnya, wow ada cerita lagi. Iya, ceritanya banyak ini. Wah ini kok kontennya diborong dia semua ya? Iya. Ini bisa-bisa satu rumah dihantui semua. Satu rumah dihantui semua. Terus tenornya kita jadi lama, durasinya ya. Ayo Pak BIMS. Oke, cerita selanjutnya aku alami bukan lagi di rumah ya Kak. Ini kejadiannya aku alami saat aku lagi jalan-jalan ke rumah nenekku. Nah ini. Saat itu aku ke sana dengan naik motor. Aku berboncengan dengan ibuku dan adikku. Berboncengan dengan bapak. Saat itu kami berangkat jam 1 siang. Perjalanan ke sana bisa menghabiskan waktu 5 jam. Jalan ke rumah nenekku ini melewati pegunungan karena memang lokasinya di tengah-tengah pegunungan yang ada di selatan Jawa Timur dan berbatasan dengan Jawa Barat, melewati jalur lintas selatan. Suatu saat ketika aku melewati sebuah jembatan, di sekitar jembatan itu terdapat kuburan yang ada di bukit di jalan sebelum jembatan itu tadi. Saat aku lewat di sana, aku mendengarkan ada suara anak kecil tertawa kenceng banget Kak suaranya. Gitu ya sih? Gitu suaranya ya. Dan suara itu bukan cuma satu saja. Aku mendengarkan ada 2 suara yang tertawa bersahut-sahutan. Wah. Ini bersahut-sahutan ini tertawa apa nyanyi? Bersahut-sahutan jadi misalkan saya ketawa duluan terus Pak Denny nyusul ya. Jadi gini. Oh gitu ya. Kemarin saya juga ada ketawa gitu kemarin. Gimana ketawanya? Ya, sampai di ruangan saya tuh kedengaran. Padahal orang 2 saja. Waduh. Itu ketawa apa? Iya, teriak-teriak ya. Aku melewati jalan itu sekitar jam 5 lebih. Hampir jam setengah 6. Kenapa kok nggak berhenti dulu? Karena jarak rumah nenekku dari lokasiku saat itu masih 5 km lagi. Wah, jauh ya.
5 kilometer itu 30 menit ada itu. Iya. Kalau dia berhenti tapi itu hutan. Waduh, malah takut, malah nggak pulang-pulang malah. Iya, malah tidur di situ. Aku nggak mau kalau harus gelap-gelapan di hutan. Jadi, aku memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Di sekitar jembatan itu sama sekali tidak ada rumah, Kak. Wah, sepi. Iya, jembatan masa ada rumahnya. Oh iya, iya bener ya. Iya bener. Sampai hampir 300 meter lagi baru ada perkampungan. Wah, Aku penasaran apakah itu orang. Sesampainya di rumah nenek, ibuku bercerita kalau tadi beliau mendengar suara anak tertawa, dan aku pun mengiyakan kalau memang ada suara itu. Aku nggak tahu ya, Kak, itu sosok apa. Suara tertawanya sangat persis dengan suara anak perempuan TK. wah. Ini mulai sangat horor sih. Iya. Saya bisa merasakan aura-aura kengerian dan keselaman. Ini lagi ada cerita selanjutnya nih. Loh. Bentar. Iya. Ya, ini. Ini ada cerita selanjutnya. Iya. Ini yang baca biar saya aja, Pak. Iya. Nah, cerita selanjutnya terjadi sehabis Lebaran kemarin ini, Kak. Jadi seperti kebiasaan kita, aku mudik di tempat nenekku yang rumahnya melewati Gunung Tangga. Selang beberapa hari setelah Lebaran, aku pulang ke rumah di kotaku pada hari Jumat. Aku berangkat siang setelah duhur. Di sepanjang jalan aku mengendarai sepeda motor dengan pandangan yang kosong. Setiap aku bertemu dengan kuburan, aku sangat tertarik untuk melihat batu nisannya. Sampai akhirnya aku tiba di rumahku. Sore harinya aku diajak orang tuaku untuk berkunjung ke rumahku yang kedua. Jalan di rumahku ini melewati kuburan lagi, dan saat itu aku berboncengan dengan adikku, dan aku lagi dibonceng oleh adikku. Aku tetap tertarik untuk melihat batu nisan yang ada di kuburan. Sesampainya di rumah, aku meminta izin untuk cari jajanan malam bersama dengan adikku. Niat hati ingin beli burger sih, Kak. Harusnya aku lewat jalan biasanya, tapi entah mengapa aku kepengen banget lewat jalan yang sintrun. Nah, jalan yang tidak biasa aku lewati, Pak. Sintrun itu kalau bahasanya sepi, Terus suwung ya. horor itu. Itu suasananya tuh seperti nggak ada orang sama sekali gitu loh. Kalau di adegan film itu kayak kasih asap-asap gitu, Pak Det. Itu namanya sintrun. Perasaan aku tidak enak, Kak, lewat jalanan itu. Takutnya aku ada begal, tapi nggak ada, Kak. Dan anehnya lagi, aku itu aslinya takut dengan batu nisan kuburan. Wah, dia takut tapi kok suka lihat batu nisan. Iya, aneh. Mungkin kepribadian ganda, Pak. Iya. Tapi aku pada saat itu suka banget melihat batu nisan. Wah. Mungkin batu nisannya makanan favorit mungkin. Iya, makanan favorit atau batu nisan berbentuk kepalanya Teletubbies. Seperti cerita pertama tadi. Iya. Atau memang dia punya mungkin punya hati sama batu nisannya. Iya. Ya maksudnya itu ketertarikan ya. Ketertarikan untuk melihat. Siapa tahu dia besok punya usaha membuat batu nisan gitu ya. Iya, mungkin ya. Atau besok kalau dia ya amit-amit ya, besok itu dia meninggal, ya kan, itu permintaan batu nisannya bisa aneh-aneh. Iya. Soalnya dia Teletubbies juga bisa. dia kan suka melihat batu nisan. Ya ini cuma bercanda ya, guys. Bercanda. Oke, selanjutnya lagi. Saat pulang, bahuku terasa berat. Wah, ini. Ya, baunya berat.
kan dikasih Hansaplast juga nggak bisa. Salon pas. Lalu aku pulang, makan tidur seperti biasa kak. Lalu mata aku terasa gatal kak. Wah ini awalnya mata saja, tapi lama-lama merembet ke wajah sampai wajah aku berubah. Waduh, Bukan seperti wajah aku. Wah ini mungkin seperti orang kena alergi makan alergi. udang gitu ya. Iya. Wajah berubah. Nanti mungkin ada bisa dikasih contohnya Iya. nanti ditampilkan di layar ya guys ya. Pokoknya yang penting bukan Power Rangers gitulah. Ya. Ya pokoknya kelihatannya abu-abu Iya. atau bahasanya tuh buruk rupa. Iya. Beauty and the Beast lah itu Iya. dia beastnya itu ya. Orang-orang yang aku temui merasa pangling. Wow. Pangling itu Heran, terkejut, ya, kaget. sama aku karena wajah aku beda. Wah ini, wah, siapa itu? Wah. Keesokan harinya aku disarankan teman untuk cuci muka dengan air garam yang sudah didoakan. Wah. Syukurlah. Itulah ternyata sembuh kak wajahku. Wow. Wajahku kembali seperti semula. Pesannya bila lewat kuburan, maksudnya itu, bukan, maksudnya gini, pesan temanku waktu lewat kuburan atau tempat sindrung itu bilang permisi dan bel klakson sebagai tanda untuk izin lewat dengan penunggu yang ada di sekitar kuburan tersebut. Ya seperti itulah akhir ceritanya. Oh iya kak, sedikit cerita lagi nih. Waduh sedikit lagi Pak Den. Sedikit lagi, kapan? Aku menulis ceritaku ini sambil begadang. Kak, sepanjang malam ada suara kerikil jatuh Wah itu di atap rumahku yang akhirnya aku tidak bisa tidur. Oh itu mungkin hujan batu Pak Den. iya. Atau mungkin Oh mungkin ada makhluk halus yang melempari ya Kerikil. mainan kerikil, iya. di atas. Soalnya di bawah apa namanya? Mungkin dibuat main sama Anak-anak tetangga gitu kan. bukan, dibuat main sama gendruwo-gendruwo yang Oh iya, anaknya gendruwo. sepenan itu Oh, tadi. Ya. Oke. Sampai mana tadi? Ya ini. Nah, aku sekarang sendirian di rumah. Terima kasih kak. Itu saja kak cerita aku. Oh itu saja katanya. Banyak Iya, banget. banyak sekali. Salam dariku ya kak buat semuanya. Oh iya, oke. Ya. Jadi ceritanya katanya cuma sampai di sini saja. Nah, tapi ini satu keluarga diborong semua ini ceritanya. Ya, ini menurut Pak Bima ini kasus seperti ini seperti apa? Ya kalau seperti ini itu keluarganya tuh memang menganut kejawen ya, menganut kepercayaan Jawa zaman dulu. Walaupun sekarang sudah tahun 2024. Iya. Tapi banyak juga yang memang mempercayai dengan keyakinan kejawen kuno seperti itu. Ya kita tidak bisa menyalahkan, kita hanya bisa menerima semua adat istiadat yang ada di bumi yang kita pijak ini Pak Den. Iya. Dengan Apalagi kita berada di Jawa ini, wah, sangat kental sekali. iya. Oke. Jadi kita harus menerima budaya tersebut. Nah, ini cerita dari apa namanya klien kita satu ini itu mungkin dia harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih sering berdoa, lebih sering beribadah dan lebih sering bersedekah. Dan untuk tadi yang benar tadi kalau lewat kuburan dan tempat-tempat sepi itu amit mbah, nyuwun sewu mbah, sama klakson itu penting. Oke guys, sekian dulu konten dari kami, konten
horor pada hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak pungut biaya sama sekali. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi dari BIMS Enterprise. Iya. Oke guys, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di lain kesempatan. See ya.